Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Bertemu lagi dengan kami, tentunya di dunia maya dalam pembelajaran matematika. Kami berharap Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama materi persamaan garis lurus atau PGL. Pertemuan yang lalu, Pak Jainal sudah membagikan link pembelajaran online materi persamaan garis lurus. Beberapa anak mengalami kesulitan, sehingga Pak Jainal merasa perlu membuat video penjelasan materi persamaan garis lurus. Apabila dengan video ini anak-anak masih mengalami kesulitan, anak-anak bisa bertanya ke Pak Jainal melalui email, melalui WhatsApp, atau menuliskan pertanyaan di kolom komentar di bawah video ini. Berikut beberapa contoh pemanfaatan PGL dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama adalah jalan raya. Kemudian contoh yang kedua, grafik tarif taksi. Anak-anak bisa melihat di sini bahwa ketika jarak tempuh taksi 2 km, maka biaya yang diperlukan adalah Rp14.000. Ketika 4 km, biayanya Rp22.000. Ketika jarak tempuhnya 6 km, maka tarif taksi tersebut adalah Rp30.000 dan seterusnya. Contoh yang ketiga, ada gambar menara condong atau menara miring, atau anak-anak tentu sudah paham bahwa menara ini adalah bernama Menara Pisa, dan letaknya pun paham anak-anak, yaitu di negara Italia. Itulah beberapa contoh pemanfaatan PGL atau persamaan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengamati beberapa grafik. Ada 4 grafik di sini, dan semuanya adalah grafik garis lurus. Grafik yang pertama adalah grafik dari persamaan Y sama dengan 2X. Kemudian grafik yang kedua, grafik dari persamaan Y sama dengan negatif 3X. Grafik yang ketiga adalah grafik dari persamaan Y sama dengan 4X dikurangi 5. Dan yang terakhir atau yang keempat, grafik garis lurus dari persamaan Y sama dengan negatif 3X ditambah 6. Kita amati bareng-bareng dari keempat ini, apa ciri khasnya yang sama sehingga kok bisa membentuk garis lurus. Dari pengamatan 4 grafik tadi, yaitu grafik Y sama dengan 2X, Y sama dengan negatif 3X, Y sama dengan 4X dikurangi 5, dan Y sama dengan negatif 3X ditambah 6. Hasil pengamatan yang keempat grafik adalah grafik garis lurus. Ini jelas, dapat kita lihat bersama-sama tadi. Kemudian pengamatan yang kedua, keempatnya dihubungkan dengan tanda sama dengan. Ini jelas juga. Jadi Y sama dengan, Y sama dengan, Y sama dengan, Y sama dengan. Kemudian yang ketiga, keempatnya mempunyai 2 variabel. Yang dalam hal ini kebetulan variabelnya adalah variabel X dan variabel Y. Kita lihat persamaan yang pertama, grafik Y sama dengan 2X, punya variabel Y, variabel X. Variabel Y, variabel X. Kemudian yang ketiga, variabel Y, variabel X. Yang keempat juga gitu, variabel Y, variabel X. Oke. Hasil pengamatan yang keempat, keempatnya mempunyai 2 variabel berpangkat 1. Artinya variabel X berpangkat 1, variabel Y berpangkat 1. Variabel Y berpangkat 1, variabel X juga berpangkat 1.
Yang ketiga juga itu variabel Y berpangkat 1, variabel X juga berpangkat 1, dan yang terakhir variabel Y berpangkat 1, variabel X berpangkat 1. Oke, hasil pengamatan yang kelima, koefisien. Ingat, di kelas 7 anak-anak sudah belajar tentang variabel, koefisien, konstanta, dan seterusnya. Koefisien dari variabel Y sama dengan 1. Jadi 1 semua. Ini 1, 1, 1, 1. Di variabelnya koefisien dari variabel Y sama dengan 1. Kemudian yang keenam, keempatnya mempunyai bentuk Y sama dengan MX plus C atau Y sama dengan MX ditambah C. Yang pertama, Y sama dengan 2X, berarti M-nya adalah 2, C-nya tidak ada atau 0. Kemudian yang kedua, Y sama dengan negatif 3X, berarti M-nya adalah negatif 3. C-nya, konstantanya 0. Oke, yang ketiga, Y sama dengan 4X dikurangi 5, berarti M-nya adalah 4. C-nya adalah negatif 5. Kemudian yang terakhir, Y sama dengan negatif 3X ditambah 6, berarti M-nya adalah negatif 3, C-nya adalah 6. Itulah beberapa hal, ada 6 yang dapat Pak Jainal tuliskan, Pak Jainal rangkum dari hasil pengamatan keempat grafik sebelumnya. Dari hasil pengamatan 4 grafik sebelumnya, bahwasanya persamaan yang mempunyai ciri-ciri, saya ulang lagi, persamaan yang mempunyai ciri-ciri seperti tersebut, jadi seperti 6 hasil pengamatan tadi, dapat dikatakan persamaan garis lurus. Lalu muncul pertanyaan, apakah ada persamaan garis lurus dengan ciri-ciri tidak seperti keenam yang kita amati tadi? Ada enggak persamaan garis lurus tapi persamaannya tidak seperti ciri-ciri yang kita bahas tadi? Untuk menjawab pertanyaan pada slide sebelumnya, kita selesaikan beberapa soal berikut. Ada 6 soal di sini. Harapannya dengan menyelesaikan beberapa soal ini, kita sampai pada satu kesimpulan tentang persamaan garis lurus. Cara sederhana yang akan kita lakukan adalah dengan menggambar persamaan-persamaan tersebut. Sehingga jika terbentuk garis lurus berarti bisa dikatakan persamaan garis lurus. Sebaliknya jika tidak terbentuk garis lurus maka bukan persamaan garis lurus. Kenapa cara sederhana ini kita tempuh? Karena pada bab sebelumnya, yakni bab yang kedua, bab kedua di kelas 8 semester 1, ini bab koordinat kartesius, kita sudah mempelajari cara menggambar grafik. Sehingga dengan cara tersebut kita tidak mengalami kesulitan yang berarti dan dapat menyimpulkan secara dini bahwa persamaan-persamaan tersebut termasuk persamaan garis lurus ataupun bukan persamaan garis lurus. Kita mulai dengan soal yang pertama, X ditambah 3Y sama dengan 0. Dalam hal ini kita misalkan X-nya adalah negatif 3, kemudian negatif 1, 0, dan 3. Tidak ada aturan yang baku dalam memisalkan nilai dari variabel X. Hanya saja pesan Pak Jainal, diusahakan nilai dari variabel X ada yang negatif, ada nilai positif, dan ada 0, sehingga lebih bervariatif. Oke, ketika variabel X bernilai negatif 3, maka X ditambah 3Y
menjadi negatif 3 ditambah 3Y sama dengan 0. Enggak. Masing-masing ruas kita tambahkan dengan positif 3, berarti negatif 3 ditambah 3, 0. Yang sebelah kanan 0 ditambah 3, hasilnya 3. Atau mudahnya, biasanya kita lebih mudah mengatakan negatif 3 pindah ke ruas kanan jadi positif 3. Jadi 3Y sama dengan 3, Y nya berarti 3 dibagi 3, hasilnya 1. Sehingga koordinat yang pertama, jika nilai X adalah negatif 3, maka nilai Y adalah 1. Oke, lanjut ke nilai variabel X yang kedua. X nya negatif 1, berarti X plus tambah X ditambah 3Y, berarti negatif 1 ditambah 3Y. 3Y nya bernilai 1 ya, 3Y sama dengan 1, kemudian Y nya adalah 1 dibagi 3, sehingga ditemukan koordinat negatif 1, 1 per 3, negatif 1,1 per 3. Oke, ketika X nya 0, maka X plus 3Y sama dengan 0 ditambah 3Y, maka 3Y nya sama dengan 0, otomatis Y nya sama dengan 0 per 3, hasilnya 0, sehingga temukan koordinat 0,0. Yang terakhir, X nya diganti dengan nilai positif 3, sehingga X ditambah 3Y sama dengan 3 ditambah 3Y. 3 pindah ke ruas kanan jadi negatif 3, berarti 3Y sama dengan negatif 3, Y nya sama dengan negatif 3 dibagi 3 sama dengan negatif 1, sehingga koordinatnya adalah 3, negatif 1. Kemudian kita gambar di sini, sumbu yang mendatar adalah X, mulai dari koordinat yang pertama negatif 3,1, negatif 3,1, kemudian yang kedua negatif 1,1 per 3 ya, 1 per 3. Kemudian yang ketiga 1 per 3. Kemudian yang ketiga 0,0. Yang keempat 3, negatif 1. Ternyata apabila titik-titik ini kita hubungkan, ternyata membentuk garis lurus. Sehingga persamaan yang pertama, X ditambah 3Y sama dengan 0 adalah persamaan garis lurus. Lanjut yang kedua, persamaan X kuadrat ditambah 2Y sama dengan 5. Kita misalkan di sini X nya negatif 1, 0, 1, dan 4. X kuadrat ditambah 2Y sama dengan 5. Berarti karena X nya negatif 1, berarti negatif 1 kuadrat ditambah 2Y sama dengan 5. Berarti negatif 1 kuadrat kan sama dengan 1. Pindah ke ruas kanan jadi negatif 1. Gitu. Berarti 5 dikurangi 1, 4. Berarti 2Y sama dengan 4. Y sama dengan 4, berarti Y nya sama dengan 4 dibagi 2, sama dengan 2. Sehingga ketemu koordinat titik negatif 1,2. Oke, lebih mudahnya kita langsung ke grafiknya. Jadi titik yang pertama adalah negatif 1,2 ya, 2 ya. Ini negatif 1,2, ini titik yang pertama. Kemudian yang kedua, variabel X bernilai 0, berarti X kuadrat ditambah 2Y sama dengan 5 menjadi 0 kuadrat tambah 2Y sama dengan 5. 0 kuadrat 0, berarti 2Y sama dengan 5. Berarti Y nya bernilai Y sama dengan 5 per 2 atau 2,5 ya. Sehingga ketemu koordinat 0,5 per 2 atau 2,5. 0 ya, 0,2,5 atau 2 atau 5 per 2. Oke. Yang ketiga,
Misalkan variabel X bernilai 1, berarti X kuadrat plus 2Y sama dengan 5 kuadrat ditambah 2Y sama dengan 5, berarti 2Y sama dengan 5 dikurangi 1, karena 1 positif ini pindah ke kanan sama dengan negatif 1, berarti 2Y sama dengan 4, berarti Y sama dengan 4 per 2 ya, 4 per 2 sorry 4 per 2 atau sama dengan 2, sehingga ditemukan koordinat titik 1,2 ya, kembali kanan 1,2. Oke. Yang terakhir, X-nya bernilai 4, maka X kuadrat ditambah 2Y sama dengan 5 sama dengan 4 kuadrat ya, ditambah 2Y sama dengan 5, 4 kuadrat sama dengan 16, 16 pindah ke ruas kanan jadi negatif 16. Oke, 5 dikurangi 16 negatif 11, berarti 2Y sama dengan negatif 11, Y nya sama dengan negatif 11 per 2 atau negatif 5 per negatif 5,5, sehingga temukan titik dengan koordinat 4, negatif 11 per 2. Kita lihat ke kanan, X nya 4, kemudian Y nya adalah negatif 5,5 atau negatif 11 per 2. Ternyata jika titik-titik ini kita hubungkan tidak membentuk garis lurus, sehingga dapat disimpulkan persamaan X kuadrat plus 2Y sama dengan 5 adalah bukan persamaan garis lurus. Mudah kan? Mudah sekali kita dapat menentukan persamaan garis lurus maupun bukan persamaan garis lurus. Silakan mengikuti pembahasan berikutnya persamaan garis lurus part yang kedua.